Wallahu ghafurur rahim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang dokter spesialis penyakit dalam. Hari itu dia harus menyampaikan hasil risetnya yang dia tulis di salah satu jurnal kesehatan. Maka berangkat pagi dari rumahnya menuju bandara. Sampai di bandara, di penerbangan yang pagi, kemudian dia masuk ke pesawat. Tidak lama kemudian pesawat pun take off. Baru beberapa menit, sekitar 10 atau 15 menit, tiba-tiba kru pesawat menyampaikan bahwa pesawat mengalami kerusakan mesin. Oleh karena itu, pesawat akan mendarat darurat di bandara terdekat. Pak pilot pun segera mendaratkan pesawatnya dan selamat semua penumpang. Kemudian Pak dokter ini bertanya kepada kru pesawat ini, kira-kira berapa lama perbaikan pesawat untuk bisa terbang kembali? Jawabannya adalah paling cepat 5 jam atau sampai 7 jam. Tentu Pak dokter agak kecewa karena hari itu dia harus sampai di seminar lebih pagi. Dengan komplainnya ini, kemudian maskapai penerbangan ini menyediakan kendaraan darat dengan drivernya. Kemudian Pak dokter ini dipersilakan untuk secara khusus menaiki mobil yang sudah ada drivernya. Mobil pun ditancap gas oleh drivernya, tapi baru beberapa puluh kilometer tiba-tiba awan mendung. Padahal menurut perakiraan cuaca itu adalah musim kemarau yang sedang puncaknya. Jadi jauh kemungkinan secara rasio hujan itu akan turun, tapi tiba-tiba mendung. Dan gak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya, sehingga driver pun bicara kepada supirnya, kepada dokter ini, mohon maaf Pak, ini jarak pandang sudah begitu dekat, jadi saya tidak sanggup untuk mengendarai mobil secepatnya. Bagaimana kalau kita istirahat terlebih dahulu, mampir di salah satu rumah warga. Dokter pun mengangkat kepala, tanda setuju, kemudian mobil pun dengan sembarang minggir dan persis di salah satu rumah yang sederhana. Kedua orang ini kemudian turun dan mengetuk-ngetuk pintu. Keluarlah seorang ibu setengah baya yang kemudian mempersilahkan masuk dan menghidangkan air hangat beserta makanan ala kadarnya. Setelah itu sang ibu mohon izin kepada tamunya ini, karena dia rutin setiap hari ini setelah sholat duha dia selalu berdoa kepada Allah untuk sang cucu yang sedang sakit. Dipersilahkanlah karena ruangannya kecil dan doa si ibu ini agak sedikit terdengar oleh Pak dokter ini. Ya Allah, jika Engkau hendak mengambil cucu hamba yang semata wayang ini, hamba ikhlas dan ridho. Hamba sudah berobat kemana-mana dan sudah tidak ada lagi biaya untuk berobat. Keluar masuk rumah sakit dan juga ke beberapa dokter. Ada salah seorang teman menyarankan supaya saya mendatangi Dr. Ahmad, spesialis penyakit dalam. Tapi biaya sudah tidak ada dan teman yang menyarankan pun tidak tahu di mana alamat sang dokter tersebut. Ya Allah, jika Engkau menghendaki kesembuhan, maka sembuhkanlah, datangkan pertolongan kepada cucu hamba yang yatim piatu ini. Amin. Salah satu kalimat yang didengar oleh Pak dokter itu adalah namanya, Dr. Ahmad. Setelah selesai berdoa, si ibu pun menghampiri tamunya, kemudian Pak dokter pun bertanya,
Ibu, mohon maaf, tadi ibu berdoa untuk siapa? Untuk cucu saya, Pak. Sakit apa? Tidak tahu. Sudah berapa lama? Setahun lebih. Ayah bundanya kemana? Sudah meninggal dunia, yatim piatu. Sudah ke rumah sakit? Sudah keluar masuk ke rumah sakit. Ke dokter spesialis juga sudah, tapi belum juga kunjung sembuh. Ada salah seorang rekan menyarankan supaya saya bawa ke dokter Ahmad anak ini. Tapi saya tidak tahu di mana dokter Ahmad, dan teman saya pun tidak tahu alamatnya karena sudah pindah alamat. Apa kata Pak dokter ini? Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Rupanya doa ibu ini yang sanggup merusak mesin pesawat, karena Engkau kabulkan doanya. Sehingga pesawat yang laik terbang pun mendadak rusak. Akhirnya terpaksa harus mendarat darurat. Maha besar Engkau ya Allah, Allahu Akbar. Rupanya doa ibu ini Kau kabulkan. Di puncak kemarau yang menurut rasio tidak mungkin akan turun hujan, Kau turunkan hujan begitu lebat. Bahkan supir yang bawa saya pun tidak sanggup untuk mengendarai mobil ini. Dengan izin-Mu wahai Zat yang Maha Agung, Pak supir ini pun berhenti di depan rumah sang ibu ini. Ibu, sayalah dokter Ahmad yang ibu panggil dalam setiap doa ibu. Akhirnya Pak dokter Ahmad itu mengadopsi anak ini dan kemudian dibawa pulang ke kotanya. Ibu ini pun diangkat menjadi ibu angkatnya. Kekuatan doa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat ke-60. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku jawab, akan aku ijabah, akan aku kabulkan apa yang menjadi permohonanmu. Dalam ayat lain di Al-Baqarah 186 juga Allah berfirman, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, fa inni qarib, jawablah, sesungguhnya aku amat sangat dekat dengan hamba-hambaku itu. Ujibu da'wata da'i, aku akan mengabulkan setiap doa, setiap permohonan. Idza da'ani, kalau hambaku itu berdoa kepadaku. Tapi syaratnya adalah fal yastajibuli wal yu'minu bi. Penuhi dulu tugas dariku dan atas dasar iman kepadaku. Tugas dari Allah itu hanya dua. Satu, laksanakan perintah. Dua, jauhi larangan. Selama kita mau melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan, insya Allah doa kita akan mudah diijabah. Jamaah sekalian, kadang kita menyepelekan tentang ini. Sadar atau tidak bahwa kita dalam kehidupan ada problematika yang mungkin sulit untuk diatasi oleh kita. Usaha sudah maksimal, tapi belum juga kunjung selesai. Masalah sudah kita konsultasikan kepada para ahli, pun juga tidak kunjung reda. Tapi kadang kita lupa konsultasi dengan penyelesai seluruh masalah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, melalui mimbar ini, saya hanya menghimbau pada diri saya sendiri dan jamaah semua, mari jangan pernah lupakan doa. Dalam Islam ada usaha, ada doa, baru selebihnya pasrah, tawakal. Suatu ketika salah seorang sahabat jauh dari sana datang tergesa-gesa menghadap Rasul. Rasul bertanya, "Anda ke sini dari mana?" "Jauh ya Rasul." "Naik apa ke sini?" "Naik unta ya Rasul." "Di mana unta Anda?" "Saya taruh di depan masjid ya Rasul." Sudah diikat, orang ini mengatakan, "Tawakkaltu 'ala Allah." Saya pasrahkan sepenuhnya kepada Allah.
Kata Rasul, ikat dulu baru tawakal. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, upaya pemerintah sudah maksimal untuk menerapkan protokol kesehatan, vaksin, memasyarakatkan masker, menjaga kerumunan. Tapi rupanya muncul varian baru, ada Omikron dan lain sebagainya. Jangan pernah panik, jangan pernah putus asa. Kita punya Allah, kita punya Tuhan. Di samping kita melakukan prokes, jangan lupa minta tolong sama Allah. Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan rakyat dan bangsa Indonesia ini diangkat seluruh masalahnya oleh Allah, termasuk masalah COVID-19 ini. Semoga kita semua, keluarga kita semua, dan seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia ini disehatkan kembali oleh Allah. Yang sakit semoga angkat penyakitnya, yang sudah sehat semoga selalu dijaga dan stabilkan imun tubuhnya. Dengan doa, takdir yang sudah Allah tetapkan pun bisa diubah. Berdoa kepada Allah, yakin, serius, ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing diri kita ke jalan yang diridhoinya, dan semoga doa-doa kita yang sudah kita panjatkan selama ini, semoga di hari Jumat yang penuh berkah di bulan Rajab ini, Allah kabulkan doa-doa kita.